tuduhan Erintua Damanik Mangapul sama Heru Hanindyo. dasar penangkapannya apa? Katanya ini harusnya malam ini nih di konpres. Tetapi tadi sudah clear bahwa itu case-nya case Tanur tuh. Ya bukan. Vonis bebas. Alasannya apa? Alasannya belum. Tetapi kalau udah jaksaan masuk, berarti ini bukan persoalan etika. Ada duitnya. Ini ada persoalan masuk angin nih. Ini soal penegakan hukum nih. Gua salut juga nih sama Kejaksaan Agung ya. Di bawah kepemimpinan Burhanuddin. Itu dia boleh dibilang malah KPK itu kalah itu. Case-case gede loh dia bongkar itu. Mulai dari BTS, Jiwasraya, Asabri, Timah, kakap-kakap. Bahkan ini orang udah lupa tuh dengan kasusnya Tanur kan, kasus pembunuhan tewasnya Dini Sera. Tiba-tiba muncul ini sekarang berita nih. Yang Tanur dibebasin itu ya? Iya, vonis bebas kan. Waktu itu kan semua juga udah curiga nih, ini pasti ada sesuatu nih. Tiba-tiba Jaksa Agung tuh, kejaksaan menangkap langsung 3 hakim. 3 hakim. Itu siapa namanya? Erintua. Ya, tuduhan Erintua Damanik Mangapul sama Heru Hanindyo. Dasar penangkapannya apa? Katanya ini harusnya malam ini nih di konpres. Tetapi tadi sudah clear bahwa itu case-nya case Tanur tuh. Ya bukan. Vonis bebas. Alasannya apa? Alasannya belum. Tetapi kalau udah jaksaan masuk, berarti ini bukan persoalan etika. Ada duitnya. Ini ada persoalan masuk angin nih. Duit ini nih. Gimana komentar lu, Le? Angin segar kalau buat gua. Angin segar. Angin segar di pemerintahan baru lah buat gua, penegakan hukum dengan ditangkapnya. Artinya kejaksaan buat gua bergerak lebih cepat daripada KY kan. Iya. Tapi kalau etika di KY kan. KY. Saya bergerak lebih cepat dan menangkap hakim. Di zaman dulu itu akan membuat ketegangan. Iya. Antara kejaksaan dan kehakiman. Zaman dulu ya. Iya. Tetapi kalau buat publik adalah angin segar menurut gua karena kejaksaan mampu menangkap mampu menangkap rasa keadilan yang hidup di masyarakat. Ya. Karena kalau dibiarin nih kayak kasus-kasus Tanur ini, kepercayaan publik terhadap penegak hukum pasti merosot. Ya. Dan itu bahaya banget. Akan terjadi anarki. Nah, gua nangkep itu satu. Yang kedua, ada kasus di Departemen Pertanian kalau nggak salah, 3 pejabat atau karyawan di ASN di Kabupaten 3 orang terindikasi masuk angin juga tuh, puluhan miliar. Dan menterinya mengatakan, ini udah masuk reskrim nih, polisi ini. Polisi dan menterinya Amran mengatakan jangan berhenti, lanjutkan terus. Artinya kalau buat gua dalam konteks ini, kejaksaan dan kepolisian memperoleh catatan positif dari publik dalam konteks penegakan hukum. Hal-hal seperti ini harus dikembangkan. Harus terus dilanjutkan supaya kepercayaan publik terhadap penegakan hukum terus berlanjut, terus meningkat gitu. Sekarang kan presidennya 90,5% kata survei. Nah, mudah-mudahan nih penegakan hukum juga naik terus. Mudah-mudahan juga surveinya tidak masuk angin ya. Jadi gua menangkapnya kejaksaan bergerak lebih cepat. Dan kayak laki lu. Jadi yang gue catat ini adalah paling tidak prestasi di penegakan hukum ini akan mendapatkan respon yang positif dari publik di saat gue mau nanya, lu ngomong begini tuh bukan berarti nyuruh KPK dibubarin ya? Ini salah satu yang lainnya adalah kan ini masih proses ini soal capim KPK kan. Nah ini yang ada juga suara itu untuk capim KPK ini supaya tidak loyo kayak kemarin atau malah menjadi kontroversial di internal KPK, maka dalam proses seleksinya nih
ini harus sangat ketat. Tetapi kan ini sebenarnya sudah masuk ada 10 ya. Ada 10 calon tuh. Nah, persoalannya memang ini harus benar-benar yang terpilih menjadi pimpinan KPK itu ya memang sudah benar-benar dicek, recheck. Bukan, kalau gua nanya gini, tenaga penyidik KPK itu dari mana, Dan? Polri, kejaksaan. Polisi, kejaksaan kan? Ya kan? Pertanyaan gua. Ini sengaja kan gua ini pengangguran kan. Kalau kejaksaannya sudah baik, kalau polisinya sudah baik, kenapa ada KPK? iya kan? Lo kan tenaga KPK dari kejaksaan, pasti yang baik-baik dong. Ya, tetapi kan persoalannya lain. Kalau KPK itu maksud gua, KPK itu dibentuk kan memang itu bisa menerabas segala hal yang berkaitan dengan apa? Menjadi simpel dalam penegakan hukum dalam korupsi ya. Maka dibangunlah KPK. Nah, maka sebenarnya menurut gua walaupun kepolisian dan kejaksaan ini udah bagus, menurut gua KPK kayaknya ya harus gimana caranya bisa lebih kenceng lagi tuh, karena Prabowo kan komit sekali tuh tentang anti korupsi itu kan. Berkali-kali dia ngomong soal jangan korupsi karena kalau korupsi aja bisa ditekan tuh, Lek. Negara ini kaya, Lek. Enggak ya kalau itu real. Lek. Gua gini, Dan, kalau maksud gua tuh pertanyaan gua tuh jangan sampai kita ini, negeri ini demen banget bikin lembaga. Iya. Yeah. Maksud gue, makanya kalau pertanyaan gue kayak sederhana tadi, kalau kejaksaannya sudah benar, polisinya sudah benar, ngapain ada KPK? Wah, ini amanah undang-undang, ya undang-undang kok ganti aja gitu. Orang syarat umur aja bisa diganti. Kalau gue, menurut gue masih harus tetap eksis, karena kenapa? Karena korupsinya luar biasa. Iya. Jumlah korupsinya luar biasa, maraknya luar biasa. Bukan, artinya gua khawatirnya rebutan kasus. Nah, kalau itu kan udah dipilah tuh. Apa? Hah? Artinya kalau yang sudah ditanganin oleh kejaksaan, maka kejaksaan jalan. Iya. Kalau KPK yang sudah duluan, ya sudah KPK. Iya teorinya, tapi ketika di lapangan, prakteknya itu satu. Tapi gua it's okay lah kalau buat gua ya ada lembaga lah. KPK mau diperkuat, khawatirnya kan kayak kemarin, Dan. Ya, ya ngerti gua. Tapi maksud gua sih gini. Kalau gua mengkhawatirkan tuh ya lembaga bikin-bikin aja, tapi kan semuanya tergantung kepada orang. Ya, ya makanya nanti aja kita lihat. Kalau bagi gua semangat anti korupsi, kalau itu ada 3 lembaga, ada kepolisian, ada kejaksaan, ada polisi. 4 deh. Mereka bisa bersaing. Kenapa nggak 4 biar lebih kuat lagi? Kuat. Ya cukup 3 lah, Le. Ada sih keempat. Sipil. Oke, kayak gitu ya. Ada polisi, ada BNN, dan macam. Iya kan? Ya. Maksud gua tuh, kan lu tadi ngomong bikin simple, ribet. Menurut lu gimana, guys? Gue serahin aja deh kalau lu deh. Tolong kasih komentar, guys. Oke, guys, saya bangga, saya resah, saya Indonesia. Kalian?